Nah, saya ini keliling-keliling banyak masjid di Riau. Cara ibadahnya gak sama dengan di sini. Habis sholat gak baca zikir. Banyak di Riau. Ya mungkin di Duri ada juga sekarang yang habis sholat gak baca zikir. Ada di Duri. Sudah ada ya. Nah, kalau seperti itu hati-hati saudara. Jangan-jangan itu golongan di luar ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu apa saja di negeri kita? Kalau sholat subuh baca kunut. Kalau mau takbir, takbiratul ihram baca usolli. Habis sholat baca zikir nyaring. Ada keluarganya meninggal dibacakan tahlil. Lalu ada kenduri. Bulan Rabiul Awal merayakan Maulid. Bulan Rajab sebentar lagi Isra Mi'raj. Kemudian senang ziarah kubur. Itu ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Dulu semua masyarakat Melayu seperti itu. Dan Riau ini sekarang mendapat tantangan paling besar. Mengapa? Karena aliran Wahabi. Aliran Wahabi ini kelompok di luar ahlus sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Mengapa hati-hati? Ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran di luar ahlus sunnah wal jamaah itu pasti atau biasanya mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Ajaran Wahabi, ajaran Syiah, HTI dan lain-lain mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Mengapa durhaka? Paling enggak orang tuanya sendiri disesatkan. Kira-kira kalau sudah bilang orang tuanya sesat, syirik, durhaka apa durhaka? Durhaka. Setelah mati gak diadakan tahlil, gak diadakan kenduri, dan kuburannya tidak pernah diziarahi. Durhaka apa tidak durhaka? Durhaka. Di Malaysia terdapat beberapa kelompok yang menolak dakwah salaf, malah mengajak orang ramai keluar dari manhaj salaf. Dan dalam masa yang sama mereka mengaku sebagai ahlus sunnah. Mereka juga kerap mencari kesalahan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Bagaimana? Ini terjadi kontradiksi. Mereka menentang dakwah salaf, tapi mereka mengaku ahlus sunnah. Kan kontradiksi, tanakut. Dan alhamdulillah terjadi tanakut seperti ini, karena kebenaran tidak mungkin terjadi pertentangan. Setiap yang di luar dakwah salafiyah pasti terjadi pertentangan, kontradiksi. Setiap agama di luar Islam pasti terjadi kontradiksi, kecuali Islam. Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti mereka akan mendapati pertentangan yang banyak sekali. Ayat yang mulia dalam surat An-Nisa menjelaskan bahwa di dalam Islam tidak
akan pernah terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain. Al-Quran dengan Al-Quran tidak akan pernah terjadi pertentangan, perlawanan. Tidak pernah terjadi kontradiksi. Al-Quran dengan Sunnah selamanya tidak akan pernah terjadi kontradiksi. Selama hadis itu sahih dan belum dimansuh. Yang ketiga, hadis dengan hadis tidak akan terjadi pertentangan dan dapat dijamak. Yang keempat, dalil-dalil naqliyah dari Al-Quran dan Sunnah selamanya tidak akan pernah terjadi pertentangan dengan dalil-dalil aqliyah. Ayat yang mulia ini merupakan sebesar-besar ayat dan hujjah yang menjelaskan tidak akan pernah terjadi pertentangan. Selain dari Islam, pasti akan terjadi kontradiksi. Selain dari dakwah yang hak, pasti akan terjadi kontradiksi, pertentangan. Karena itu manhaj di luar manhaj para sahabat pasti ittirab, goncang. Lihat saja perkataan ini. Menentang dakwah salaf, mengaku sebagai ahlus sunnah. Menentang dakwah salaf, mengaku sebagai ahlus sunnah. Kontradiksi. Karena dakwah salaf itu ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu dakwah salafiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin seorang muslim akan menentang dakwah salaf kalau dia tahu. Kenapa? Karena pemuka salaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu ini berbicara tanpa ilmu. Tidak ada yang akan menolak dakwah salafiyah kecuali orang-orang yang sesat. Oleh karena itu ini hanya pernyataan, omongan saja. Tapi buktinya apa? Kalau kita duduk baik-baik, apa dasar penolakannya? Mana hujjahnya? Mana dalilnya? Kan begitu kalau setiap muslim harus mempunyai bukti, harus punya hujjah. Kebanyakan yang kita ketahui, dakwah salaf itu bertentangan dengan keyakinan dan perkataan dan perbuatan mereka. Karena itu mereka menolaknya. Apa yang biasa mereka lakukan. Adapun Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, salah seorang dai, bahkan imam besar pada abad ini dari ahlul hadis, dan seorang mujtahid mutlak, bahkan dikatakan oleh sebagian ahli ilmu mujaddid pada abad ini, ya, yang dakwahnya ma'ruf bagi ahli ilmu, dakwah salafiyah. Dan memang senantiasa mereka yang menentang dakwah ini selalu menuduh berbagai macam tuduhan terhadap para ulama dari zaman ke zaman. Saya kira tidak aneh seperti itu. Dan kita juga tidak memaksumkan Syekh Albani. Syekh Albani salah seorang ulama dari beberapa ulama yang hidup pada abad ini.